Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 14 Juni 2021. Dan untuk di video kali ini ya, ada beberapa topik yang akan gua bawakan. Topik yang pertama ini ada mantan bintang dari WWE yang kemarin baru saja terkena dampak gelombang pemecatan. Ini dikabarkan akan dikontrak kembali oleh WWE. Lalu yang kedua ini ada pengumuman dari special event AEW yang akan dilaksanakan di bulan Juli mendatang. Dan yang terakhir ini adalah hasil pay-per-view Impact Wrestling yaitu Against All Odds. So tanpa banyak lebar lagi, gua akan memulai video kali ini dengan hasil daripada show SmackDown edisi 11 Juni 2021. Di mana show itu pun dibuka dengan segmen promo daripada Jimmy Uso ya, yang dimana dia mengungkapkan kekecewaannya pada saat minggu lalu dia gagal memenangkan title SmackDown Tag Team Champions bersama saudaranya Jey Uso. Yang dimana di episode minggu lalu Jimmy Uso dan juga Jey Uso ini mendapatkan 2 kali kesempatan ya untuk memenangkan title tersebut. Di mana kesempatan pertama ini mereka kalah secara murni ya dari The Mysterios, dan yang pada saat yang kedua ini mereka itu kalah karena adanya intervensi daripada Roman Reigns. Dan atas intervensi daripada Roman Reigns gitu ya, Jimmy Uso pun mengungkapkan bahwa penyebab kegagalan daripada The Usos ini gagal merebut SmackDown Tag Team Champions dari The Mysterio adalah Roman Reigns begitu. Dan show pun berlanjut dengan pertandingan pertama pada malam tersebut, yaitu tag team match antara Kevin Owens bersama Big E menghadapi Sami Zayn bersama Apollo Crews yang ditemani oleh Commander Aziz. Yang dimana di pertandingan tersebut begitu ya, berhasil dimenangkan oleh Kevin Owens dan juga Big E ya, setelah mereka berhasil memanfaatkan miskomunikasi yang dimiliki oleh Sami Zayn dan juga Apollo Crews, sehingga Kevin Owens ini berhasil mengeksekusi stunner terhadap Sami Zayn untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan lantaran hal tersebut begitu ya, Apollo Crews ini tidak menerima atas kekalahan yang dialami begitu. Karena kekalahan itu hanya murni diakibatkan oleh Sami Zayn, dan dia merasa tidak kalah karena baik Big E dan juga Kevin Owens ini tidak mempin dirinya. Dan Apollo Crews pun menantang Kevin Owens dan juga Big E melakukan pertandingan serupa begitu ya minggu depan. Namun rekan Apollo Crews minggu depan itu adalah Commander Aziz. Dan pertandingan itu pun ya untuk minggu depan itu akan menjadi pertandingan debut resmi bagi Commander Aziz. Show pun berlanjut dengan single match antara Liv Morgan menghadapi Carmella, yang dimana di pertandingan kali ini Liv Morgan berhasil merebut kemenangan dari Carmella ya, dan membalas kekalahannya di minggu lalu begitu. Dan show pun berlanjut lagi dengan segmen talk show ya yang dibawakan oleh Bayley yang bernama Ding Dong Hello, yang dimana di segmen tersebut Bayley itu mengundang bintang tamu yaitu Seth Rollins. Pada segmen tersebut pokoknya Seth Rollins itu pada intinya dia mendukung apa yang dilakukan Bayley, dan dia juga meyakinkan bahwa di event Hell in Cell mendatang bahwa Bayley akan mengalahkan Bianca Belair dan menjadi juara baru untuk gelar SmackDown Women's Championship. Namun di tengah-tengah daripada segmen Ding Dong Hello ya, Cesaro yang sudah kurang lebih 2 minggu terakhir itu absen ya karena serangan daripada Seth Rollins, dia pun melakukan comeback dengan menyerang si Seth Rollins, dan ini pun kembali memanaskan rivalitas antara Cesaro dan juga Seth Rollins. Kita berlanjut lagi ke pertandingan ketiga pada malam tersebut, yaitu pertandingan single match antara Montez Ford menghadapi Chad Gable. Namun pertandingan itu pun harus berakhir dengan disqualification ya, dengan kemenangan bagi Montez Ford setelah adanya intervensi dari rekannya Chad Gable yaitu Otis yang berhasil menyerang Montez Ford. Dan hasil tersebut pun semakin memanaskan persaingan antara The Street Profit dengan The Alpha Academy. Dan show pun berlanjut dengan pertandingan keempat pada malam tersebut, yaitu kembali lagi kita disuguhkan dengan rematch antara Shinsuke Nakamura yang ditemani oleh Rick Books menghadapi King Corbin. Namun kali ini di pertandingan ini Shinsuke Nakamura ini berhasil mengalahkan King Corbin ya. Dan pasca kekalahan tersebut begitu ya, King Corbin pun mengungkapkan kekesalannya dan dia pun melakukan protes terhadap
Adam Pearce ya selaku otoritas untuk WWE saat ini, yang dimana dia menginginkan ada match untuk merebut kembali mahkota yang selama ini dia pegang begitu. Dan Adam Pearce pun mengiyakannya dan mengumumkan untuk minggu depan pun akan dilakukan crown match antara Shinsuke Nakamura dan juga King Corbin. Dan segmen terakhir daripada show SmackDown edisi 11 Juni 2021 itu ditutup dengan segmen Rey Mysterio yang memanggil Roman Reigns ke dalam ring ya, untuk di mana Rey Mysterio itu tuh menantang Roman Reigns untuk bertanding di event Hell in a Cell mendatang di dalam Steel Cage Hell in a Cell, yang dimana hal tersebut dilakukan oleh Rey Mysterio karena dilandasi dengan kekesalan dia ya atas serangan Roman Reigns yang dilakukan terhadap Rey Mysterio dan juga ke anaknya yaitu Dominic Mysterio. Bahkan bisa serangan minggu kemarin daripada Roman Reigns itu membuat anak daripada Rey Mysterio yaitu Dominic itu dibuatnya tidak sadarkan diri ya oleh si Roman ini, yang dimana setelah memberikan tantangan tersebut ya, Roman Reigns itu seperti memberikan ekspresi bahwa dia menyepelekan si Rey Mysterio. Atas hal tersebut begitu ya, si Rey Mysterio pun kesal dan dia pun menyerang si Roman Reigns itu menggunakan kendo stick ya. Walaupun telah menyerang si Roman Reigns itu menggunakan kendo stick ya, namun serangan tersebut pun masih bisa diatasi oleh si Roman begitu ya. Dan si Roman pun mencoba untuk menyerang si Rey Mysterio, namun hal tersebut pun bisa dicegah oleh anak daripada Rey Mysterio yaitu Dominic yang juga menyerang Roman Reigns menggunakan kendo stick. Namun lagi-lagi serangan tersebut pun tidak bisa melumpuhkan Roman Reigns, dan hal tersebut pun membuat si Roman Reigns ini pun menyerang Dominic ya, dan dia pun pada akhirnya pun melakukan powerbomb terhadap Dominic dengan melemparkannya si Dominic ini keluar daripada ring, dan hal tersebut pun menutup show daripada SmackDown edisi 11 Juni 2021. Dan hal tersebut pun seperti yang memang gua sampaikan ya di episode Villain Wrestling Update yang lalu, bahwa pertandingan antara Rey Mysterio dan juga Roman Reigns ini sudah memang dikabarkan jauh-jauh hari ya, yang dimana pertama kali ini memang disampaikan oleh Dave Meltzer dari Wrestling Observer begitu ya guys ya. Dan hal tersebut pun membuat perseteruan atau drama keluarga antara Roman Reigns dengan The Usos ini semakin memanjang ya, dan juga semakin keruh. Dan kemungkinan di event Hell in a Cell mendatang begitu ya, kita akan melihat si Jey Uso ini semakin bimbang ya antara dia harus memilih Jimmy Uso dan juga Roman Reigns. Karena di episode SmackDown kemarin itu Jey Uso itu memutuskan meninggalkan keduanya ya, karena keduanya ini pun saling berdebat begitu ya pada saat mereka bertiga itu bertemu ya, baik itu si Roman Reigns dan juga si Jimmy Uso gitu. Dan kita berlanjut ke topik headline yang pertama, yaitu ada beberapa superstar dari WWE yang kemarin terdampak, baik itu di Black Thursday ataupun Black Wednesday ya, artinya yang terdampak daripada gelombang pemecatan WWE ya, maksud gua ada dua superstar yang dikabarkan ingin WWE kembalikan ya. Yang pertama ini ada Aleister Black ya, yang dimana ini seperti yang disampaikan oleh Dave Meltzer ya di Wrestling Observer Newsletter minggu ini gitu ya. Dia mengatakan bahwa WWE ini pun merasa mereka itu menyesal ya karena dia memecat Aleister Black ya pada saat event atau pada saat Black Wednesday Part 2 kemarin begitu. Dan mereka tuh merasa bahwa pemecatan yang dilakukan terhadap Aleister Black itu terasa terlalu dini karena mereka merasa belum memberikan kesempatan yang cukup terhadap Aleister Black untuk mengembangkan karakternya yang baru saja dia perkenalkan. Namun Dave Meltzer pun berpendapat ya atas apa yang dilakukan WWE, yang atas penyesalan itu memang kemungkinan WWE pun memberi
memberikan penawaran baru ya untuk dikontrak kembali si Aleister Black dengan WWE begitu ya. Namun Dave Meltzer itu berpendapat yang lain karena dengan status free agent sekarang ini ya Aleister Black, dan apabila dia telah menyelesaikan non-compete klausulnya ya yang akan berakhir di tanggal 31 Agustus begitu, bahwa Dave Meltzer itu meyakinkan bahwa Aleister Black ini akan berlabuh ke AEW. Dan itu saja sih yang bisa gue sampaikan mengenai Aleister Black. Namun tidak hanya Aleister Black yang dikabarkan akan kembali ke WWE, ada satu lagi superstar yang akan kembali lagi ke WWE, itu adalah Samoa Joe. Ya, Samoa Joe di minggu ini dia tampak terlihat ya berada di WWE Performance Center, yang memang ini pun memperkuat ada rumor-rumor di kalangan petinggi daripada WWE yang menginginkan bahwa Samoa Joe ini pun dikembalikan ke WWE, yang dimana dia akan kembali melakukan karirnya melanjutkan karir di WWE sebagai penggulat di brand NXT gitu ya. Yang dimana memang di show NXT itu sendiri Samoa Joe itu sudah pernah memenangkan NXT Champions gitu ya, dan juga dia pernah memenangkan edisi perdana daripada Dusty Rhodes Tag Team Classic ya bersama Finn Balor begitu guys. Walaupun begitu ya, yang seperti yang disampaikan oleh Fightful Select ya, yang pertama kali menyampaikan kabar bahwa si Samoa Joe ini berada di Performance Center daripada WWE, di mana kehadiran Samoa Joe ini hanya cukup singkat ya di Performance Center tersebut, dan belum ada detail yang jelas ya mengenai apa yang dilakukan oleh Samoa Joe di Performance Center tersebut gitu ya. Apakah dia memang akan kembali ke NXT atau hal yang lain begitu ya, kita juga belum tahu secara pastinya begitu. Kita lanjutkan saja beritanya ke hasil daripada show AEW Dynamite edisi 11 Juni 2021 ya, dimana show ini pun dibuka dengan pertandingan single match ya antara Christian Cage menghadapi Angelico dari The Hybrid 2, yang dimana di pertandingan tersebut Angelico ini tampak ditemani oleh rekan tag timnya yaitu Jack Evans dan juga manajernya yaitu Matt Hardy. Yang dimana di pertandingan tersebut ya Christian Cage ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya via pinfall. Namun pasca pertandingan tersebut gitu ya, rekan daripada Angelico itu Jack Evans mencoba menyerang si Christian Cage, namun dia masih bisa mengatasi daripada Jack Evans. Namun dia tidak bisa menghindari serangan daripada Matt Hardy, yang dimana Matt Hardy ini pun berhasil mengeksekusi twist of fate ya terhadap Christian Cage, dan ini pun kita akan melihat kelanjutan daripada persaingan Christian Cage dan juga Matt Hardy yang pertama kali kita muncul ya, perselisihan antara keduanya ini pertama kali muncul itu pada saat pertandingan Battle Royale di event Double or Nothing kemarin gitu ya. Lalu ada sesi interview daripada Cody Rhodes ya, dimana Cody Rhodes ini pun dia menginginkan melakukan pertandingan ya menghadapi QT Marshall selaku leader daripada The Factory yang selama ini menjadi lawan daripada The Nightmare Family yang dipimpin oleh Cody Rhodes begitu ya. Dan mendengar hal tersebut begitu ya, si QT Marshall pun memasuki arena pertandingan gitu ya, dan dia sempat menyambuk manajer daripada Cody Rhodes yaitu Arn Anderson menggunakan sabuk ya, dan perselisihan antara keduanya pun tidak terhindarkan ya begitu. Lalu show pun berlanjut lagi dengan 6-man tag team match ya antara Eddie Kingston bersama Pac dan juga Penta El Zero Miedo menghadapi The Young Bucks bersama Brandon Cutler. Di mana di pertandingan tersebut begitu ya, bisa dibilang cukup berimbang begitu ya, dan bisa dibilang juga ini adalah pertandingan terbaik daripada Brandon Cutler ya selama dia di AEW. Namun pertandingan ini pun harus dimenangkan oleh tim daripada Eddie Kingston, Pac dan juga Penta El Zero ya, setelah Eddie Kingston ini berhasil memimpin Brandon Cutler. Namun setelah kemenangan tersebut begitu ya, perayaan daripada kemenangan Eddie Kingston bersama rekannya ini pun tidak berlangsung lama, karena rekan The Young Bucks dan juga Brandon Cutler ini yaitu The Good Brothers itu pun masuk ke area pertandingan dan membantu The Young Bucks untuk menghajar Eddie Kingston, Pac dan juga Penta El Zero Miedo.
Namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama ya, karena Eddie Kingston dan juga rekan ini pun mendapatkan bantuan baru ya. Bukanlah Jon Moxley yang datang, bukanlah Rey Fenix yang datang, melainkan Frankie Kazarian yang datang membantu Eddie Kingston dan juga rekannya, dan hal tersebut membuat The Young Bucks, The Good Brothers dan juga Brandon Cutler pun lari meninggalkan arena pertandingan. Dan show pun berlanjut lagi dengan segmen promo daripada The Pinnacle yang menjawab tantangan yang diberikan oleh The Inner Circle ya pada saat perayaan kemenangan mereka atas The Pinnacle ya di pertandingan Stadium Stampede di episode AEW Dynamite minggu lalu. Ya, dimana leader pada The Pinnacle yaitu MJF pun mengatakan bahwa The Pinnacle itu sudah pernah mengalahkan di Inner Circle, sehingga sudah tidak ada hal apapun yang harus dibuktikan oleh The Pinnacle bahwa mereka itu lebih superior daripada di Inner Circle. Dan hal tersebut pun bahwa secara jelas ya The Pinnacle itu pun menolak tantangan yang diberikan oleh Jack Hager, yang dimana Jack Hager minggu lalu itu menantang Wardlow untuk bertanding sekali lagi ya, keduanya itu dalam format MMA. Dan atas penolakan tersebut pun tidak lama kemudian ya muncullah video yang menayangkan The Inner Circle ini pun berada di dekat mobil limousine miliknya The Pinnacle ya, yang dimana di video tersebut begitu ya, The Inner Circle pun nampak merusak mobil limousine miliknya The Pinnacle gitu. Dan hal tersebut pun membuat marah The Pinnacle, terutama leadernya tentunya ya si MJF. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan single match untuk memperebutkan gelar TNT Championship antara Evil Uno dari The Dark Order menghadapi Miro, yang dimana di pertandingan tersebut ya, di luar perkiraan bahwa Evil Uno pun bisa menyamai kelasnya daripada Miro, yang dimana selama ini pun Miro dipertunjukkan bahwa dia itu merupakan penggulat yang sangat superior dan cukup mudah menyingkirkan lawan-lawannya. Namun hal tersebut tidak berlaku di pertandingan kali ini, karena Evil Uno berhasil memberikan perlawanan yang cukup berarti, dan momentumnya itu pun semakin meningkat pada saat rekan-rekannya daripada Dark Order ini memasuki arena pertandingan untuk memberikan dukungannya secara langsung. Namun pada saat dia melakukan lariat khas signature move-nya milik mendiang almarhum Brody Lee, momentum daripada Evil Uno pun berakhir ya, karena serangan tersebut pun berhasil dipatahkan oleh Miro, yang dimana pada akhirnya pun Miro berhasil mengeksekusi signature move-nya yaitu The Game Over untuk mengalahkan Evil Uno via submission. Dan lagi-lagi Miro berhasil mempertahankan gelarnya sebagai TNT Championship begitu guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan single match ya antara Lance Archer yang ditemani oleh Jack Roberts menghadapi Chandler Hopkins, yang dimana pertandingan ini pun berlangsung cukup singkat ya, atau bisa dibilang merupakan squash match, yang dimana Lance Archer ini dengan secara mudah dia berhasil menghancurkan lawannya dan memenangkan pertandingan tersebut. Dan show pun berlanjut lagi dengan single match antara Nyla Rose yang ditemani oleh Vicky Guerrero menghadapi Layla Hirsch, yang dimana di pertandingan tersebut ya Nyla Rose ini berhasil mengalahkan lawannya dengan cukup mudah juga, dan dimana Nyla Rose ini pun dia ingin mengukuhkan bahwa dirinya merupakan penantang selanjutnya untuk gelar AEW Women's Championship yang kini dipegang oleh Dr. Britt Baker. Dan show pun berlanjut ke main event daripada AEW Dynamite tanggal 11 Juni 2021, yaitu tag team match antara Hangman Page bersama Preston Vance dari The Dark Order menghadapi tim Taz yang diwakili oleh Brian Cage dan juga Power Hobbs yang ditemani oleh Ricky Starks dan juga Hook. Yang dimana di pertandingan tersebut ya pada awal pertandingan itu nampak bahwa Brian Cage dan juga Hobbs ini berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Namun secara perlahan begitu ya, Hangman Page dan juga Preston Vance ini pun berhasil menyaingi dan juga memberikan perlawanan yang cukup berarti, dan hal tersebut pun membuat ada satu momen yang dimana Hook ini sempat mengalihkan perhatian daripada wasit daripada pertandingan, dan hal tersebut pun dimanfaatkan oleh Ricky Starks yang melemparkan sabuk FTW terhadap Brian Cage ya, untuk digunakan Brian Cage itu menyerang Preston Vance ya. Namun hal tersebut pun ditolak oleh Brian Cage dengan melemparkan kembali
title tersebut ya ke si Ricky Stark. Dan hal tersebut pun mengundang perselisihan cekcok antara Brian Cage dan juga Ricky Stark yang berakhir di mana Ricky Stark itu menampar wajahnya Brian Cage. Dan hal tersebut pun membuat Brian Cage itu marah ya terhadap Ricky Stark dan mengejar Ricky Stark keluar arena pertandingan. Dan hal tersebut pun coba dimanfaatkan oleh Preston ya, yang dimana dia mencoba untuk menyerang si Hobbs. Namun hal tersebut bisa dicegah oleh Hobbs ya dengan dia melakukan brain buster terhadap Preston fans gitu ya. Namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama ya, karena Hangman Page ini berhasil melakukan buckshot lariat, yang dimana akhirnya pun Preston fans ini berhasil mempin Hobbs untuk memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan Hangman Page dan juga Preston Fest bersama The Dark Order ini pun merayakan kemenangan tersebut begitu ya. Dan hal tersebut pun menandakan bahwa keretakan daripada tim Taz ini pun semakin kuat ya begitu. Dan itu pun menutup segmen show daripada AEW Dynamite edisi 11 Juni 2021. Dan berita selanjutnya ini masih dari AEW dan ini merupakan headline kedua daripada video kali ini, yang dimana AEW Dynamite ini mengumumkan beberapa special event yang akan digelar di bulan Juli mendatang, dimana ini ada 4 event spesial yang dimulai dengan event dengan tajuk Road Rager yang akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 7 Juli mendatang yang akan dilaksanakan di kota Miami, Florida. Lalu diikuti di tanggal 14 Juni mendatang ya, akan digelar show yang bernama Fighter Fest malam pertama yang akan digelar di Cedar Park, Texas. Dan untuk Fighter Fest ini seperti sebelum-sebelumnya itu akan digelar di 2 malam. Dan untuk malam keduanya ini akan digelar tanggal 21 Juli mendatang ya, atau 1 minggu kemudian setelah Fighter Fest Night pertama, yang dimana venue-nya itu ada di Garland, Texas. Dan event keempat atau special event keempat untuk AEW di bulan Juli yang terakhir itu ada Fight for Fallen, yang dimana ini akan dilaksanakan di kota Charlotte, North Carolina di tanggal 28 Juli mendatang. Dan bersamaan dengan pengumuman keempat event yang akan digelar oleh AEW di bulan Juli, ada satu match yang sudah dipastikan untuk event Road Rager di tanggal 7 Juli mendatang, yaitu adalah strap match antara Cody Rhodes menghadapi QT Marshall. Dan kita berlanjut lagi ke berita terakhir dan juga headline terakhir untuk video kali ini, yaitu hasil daripada pay-per-view Impact Wrestling Against All Odds, yang dimana show ini pun dibuka dengan pertandingan tag team match antara Sami Callihan bersama Tommy Dreamer menghadapi The Good Brothers, yaitu Carl Anderson dan juga Doc Gallows, yang dimana tag team ini pun berjalan dengan format street fight ya, dan berhasil dimenangkan oleh Sami Callihan dan juga Tommy Dreamer. Dan hal tersebut pun ya, atas kemenangan tersebut ya, Sami Callihan pun berhak mendapatkan posisi sebagai number 1 contender, yang dimana dia akan menantang pemenang daripada Impact World Champions antara Kenny Omega dan juga Moose di event Slammiversary mendatang. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan Joe Doering dari Valiant by Design menghadapi Satoshi Kojima yang ditemani oleh Eddie Edwards dari New Japan Pro Wrestling, yang dimana sebenarnya persaingan keduanya ini sebenarnya secara murni untuk storyline itu berlangsung di promotion lain, yaitu di All Japan Pro Wrestling, yang dimana keduanya ini pun memang bertarung di promotion tersebut. Dan untuk di pertandingan di Impact Wrestling ini memang tidak ada storyline yang proper ya untuk mendeliver persaingan antara keduanya. Namun di pertandingan tersebut ya, Joe Doering ini berhasil keluar sebagai pemenang setelah dia berhasil melakukan pin terhadap Satoshi Kojima untuk memenangkan pertandingan tersebut. Lalu berlanjut lagi ya dengan pertandingan 5-way match untuk menentukan number 1 contender untuk title X Division Championship, yang diikuti oleh Trey Miguel, Rohit Raju, Pete Williams, S. Austin dan juga Chris Bay. Namun pertandingan itu pun harus berakhir dengan no contest ya, setelah pertandingan itu diinterupsi oleh Fulton ya, yang dimana Fulton ini pun berhasil menyingkirkan ke 5 kontestan yang mengikuti pertandingan tersebut begitu. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan antara W. Morrissey menghadapi Rich Swann, yang dimana memang sejak debutnya ya, W. Morrissey ini pun terlihat mendominasi ya, dimana di penampilan pertamanya di Impact Wrestling dia itu berhasil menyingkirkan cukup mudah ya Willie Mack, yang dimana Willie Mack itu sendiri memang
dikenal sebagai penggulat dengan postur yang cukup besar. Dan hal tersebut pun membuat memang W. Morrissey ini pun diperkirakan bisa dengan mudahnya ya mendominasi lawan yang sekarang itu Rizwan. Dan hal tersebut pun benar terjadi, yang dimana di pertandingan tersebut W. Morrissey pun mendominasi jalannya pertandingan dengan cukup mudah dan berhasil mengalahkan Rizwan. Dan show pun berlanjut lagi dengan single match antara Tanner Dashwood yang ditemani oleh Caleb with K menghadapi Jordan Crash yang ditemani oleh Rachael Ellering, yang dimana di pertandingan tersebut Tanner Dashwood ini berhasil keluar sebagai pemenang. Dan show pun berlanjut lagi, ada pertandingan tag team untuk memperebutkan gelar Knockouts Tag Team Championship antara juara bertahan yaitu Fire and Flava yang terdiri dari Kieran Hogan dan juga Tasha Steelz menghadapi penantangnya itu adalah Shushan dan juga Kimberly, yang dimana Fire and Flava ini berhasil mengalahkan lawannya dan juga mempertahankan gelarnya sebagai Knockouts Tag Team Champions. Dan show pun berlanjut dengan Tag Team Championship antara penantangnya itu adalah DK yang diwakili oleh Crazy Steve dan juga Black Taurus menghadapi Violet by Design yang diwakili oleh Rhino dan juga Dinar. Yang dimana di pertandingan tersebut ya, Violet by Design ini berhasil mempertahankan gelarnya sebagai Impact Tag Team Championship begitu. Dan show pun berlanjut dengan single match antara Knockout Champion untuk memperebutkan gelar Knockout Champions antara Rosemary sebagai penantang menghadapi juara bertahan Deonna Purrazzo, yang dimana kembali lagi ya Deonna Purrazzo ini berhasil mempertahankan gelarnya sebagai Knockout Champions dan semakin menancapkan dirinya bahwa dialah wajah daripada divisi wanita Knockout Impact Wrestling, dan dialah merupakan penggulat yang paling mendominasi divisi wanita di Impact Wrestling sekarang gitu guys. Dan show pun berlanjut ke main event pada show Against All Odds kali ini, yaitu pertandingan untuk memperebutkan gelar Impact World Championship antara penantangnya itu adalah Moose menghadapi Kenny Omega yang ditemani Don Callis. Namun pertandingan ini pun tidak dilaksanakan di Impact Zone yang berada di kota Nashville, Tennessee ya, melainkan pertandingan ini pun digelar di Daily Place, tempat di mana biasanya AEW Dynamite itu dilaksanakan. Hal tersebut dipilih atas adanya diskusi oleh Scott D'Amore dan juga Don Callis sebagai eksekutif presiden daripada Impact Wrestling, yang dimana keduanya ini melakukan diskusi dengan Tony Khan ya selaku CEO daripada AEW. Yang dimana dari diskusi tersebut ya tampak bahwa si Don Callis ini mencoba untuk menyingkirkan Sami Callihan ya untuk tidak menginterupsi jalannya pertandingan antara Kenny Omega dan juga Moose. Dan Scott D'Amore pun dia merasa bahwa dia pun harus menyingkirkan The Good Brothers ya, rekan daripada Kenny Omega dari pertandingan tersebut, sehingga ketiganya itu pun sepakat bahwa pertandingan Kenny Omega menghadapi Moose ini pun digelar di Daily Place di event di tempat biasa AEW Dynamite itu dilaksanakan. Dan show pun dilaksanakan ya, main event daripada Kenny Omega menghadapi Moose, yang dimana di pertandingan tersebut ya kita kembali lagi disuguhkan dengan performa yang sangat menghibur dari Kenny Omega dengan performa Moose ya. Walaupun dia memiliki postur tubuh yang besar, namun dia memiliki kemampuan atletis atau lebih menonjol dibandingkan penggulat-penggulat yang memiliki postur yang serupa begitu ya. Dan dimana bisa gua bilang bahwa ini pertandingan yang terbaik ya untuk event Against All Odds kali ini. Dan walaupun begitu ya, Kenny Omega ini kembali keluar sebagai pemenang dan dia pun masih sebagai Impact World Champion. Yang setelah sebelumnya begitu ya, Moose ini sebenarnya hampir saja memenangkan pertandingan tersebut ya, apabila tidak ada intervensi daripada rekan Kenny Omega lainnya dari The Elite, yaitu AEW World Tag Team Champion The Young Bucks yang datang membantu Kenny Omega ya dengan memberikan super kick terhadap Moose yang diikuti dengan BTE trigger terhadap Moose, sehingga Kenny Omega ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut atas bantuan The Young Bucks, yang dimana dia berhasil mengeksekusi One Wing Angel untuk menutup pertandingan tersebut begitu guys. Namun tidak lama berselang Kenny Omega dan juga The Young Bucks ini merayakan kemenangan, lampu daripada arena
Daily Flash ini pun mati secara seketika. Dan pada saat lampu itu menyala kembali ya di arena tersebut, nampak Sami Callihan yang merupakan lawan selanjutnya daripada Kenny Omega untuk gelar Impact World Champions ini pun muncul. Yang padahal di awal daripada show tersebut Sami Callihan ini bertanding bersama Tony Dreamer menghadapi The Good Brothers yang dilaksanakan di Nashville, Tennessee gitu ya. Dan Kenny Omega Sami Callihan ini menggunakan tongkat baseball itu pun langsung menyerang The Young Bucks ya, yang merupakan rekan daripada Kenny Omega, dan dia pun menyerang si Kenny Omega menggunakan tongkat yang sama. Dan hal tersebut pun membuat Don Kelly, Scott D'Amore, dan juga Tony Khan yang berlaku sebagai komentator di pertandingan tersebut pun marah terhadap Sami Callihan. Bahkan Don Kelly selaku eksekutif presiden daripada Impact Wrestling pun langsung memecat Sami Callihan ya pada malam tersebut begitu atas serangannya terhadap Kenny Omega dan juga The Young Bucks. Dan hal tersebut pun menutup show daripada pay-per-view Impact Wrestling Against All Odds tahun 2021. Dan itu sajalah yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like begitu ya. Dan gua sekali lagi tidak ingin bosan-bosan yang mengingatkan kalian untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia pro wrestling yang tidak hanya seputar WWE saja. Gua juga akan membawakan mengenai AEW, lalu juga ada New Japan Pro Wrestling dan juga promotion lainnya. Dan kalian juga bisa mengecek video-video lain daripada Mr. Villain 88 ya, yang dimana kalian bisa mengeceknya dengan mengklik link playlist yang gua berikan di kolom deskripsi begitu ya. Dan itu saja sih yang bisa gua sampaikan di video kali ini, dan gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang.